Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammu taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Para hadirin, ikhwati fiddin wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dimudahkan Allah untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, masih di pembahasan dan pembacaan kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama'us salaf. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di pembahasan berikutnya muallif hafizahullahu taala membahas tentang sumumul qalbi al-arba'ah, 4 racun hati. Betul yang ini ya? Betul ya? Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, dari sekian banyak racun yang berbahaya bagi jasad kita, maka yang paling berbahaya adalah racun bagi hati kita, baik hisian lebih-lebih maknawiyan. Secara hisi ada namanya penyakit hati. Ya, orang kalau sudah bermasalah hatinya, maka biasanya terganggu kesehatannya. Bisa cuci darah, bisa transfusi darah dan lain sebagainya. Itu hisian. Lebih-lebih secara maknawi. Racun hati yang maknawi ini jauh lebih berbahaya. Sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, racun hati secara maknawi ini wajib untuk menjadi perhatian kita bersama. Karena bahayanya melebihi bahaya penyakit-penyakit jasmaniah. Sehingga beliau sampaikan di sini, ketahuilah bahwa setiap kemaksiatan itu sejatinya merupakan racun bagi hati. Jadi seluruh dosa dan maksiat itu, itulah racun hati. Dari dosa-dosa yang terbesar, dosa-dosa besar dan seterusnya. Termasuk dosa-dosa kecil. Semua kemaksiatan itu racun bagi hati. Semua kemaksiatan menjadi penyebab sakit, penyebab kehancuran dari hati manusia. Maksiat juga bisa memalingkan iradahnya. Iradah itu keinginan. Keinginannya dari iradah Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau orang hatinya terkena racun oleh racun dosa dan maksiat, biasanya kemauannya itu akan menyimpang dari kemauannya Allah Subhanahu wa taala. Allah maunya kita itu taat, menghendaki ketaatan. Nah, kalau orang itu hatinya bermasalah, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kemauannya itu akan berpaling dari kemauan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga dosa dan maksiat itu akan semakin menambah parah ya penyakitnya. Dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak yang wafat di tahun 181 Hijriah. Ya, salah seorang dari muridnya Imam Abu Hanifah.
Beliau menyampaikan di satu kalamnya, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurithu dzulla idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha. Kulihat dosa-dosa itu mematikan hati. Membiasakannya itu akan mengakibatkan kehinaan, akan mewariskan kehinaan. Kalau orang membiasakan berbuat dosa, semakin biasa dia berbuat dosa, semakin candu dia berbuat dosa, semakin hina. Wa tarkuz dzunub hayatul qulub. Meninggalkan dosa itu merupakan kehidupan bagi hati. Wa khairun li nafsika isyanuha. Selalu menjauhi dosa adalah yang terbaik ya bagi Anda. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka barang siapa yang menginginkan keselamatan dan kehidupan bagi hatinya, hendaklah dia membersihkan hatinya dari pengaruh racun-racun itu. Kemudian setelah dibersihkan, maka dia juga punya tugas berikutnya. Untuk apa? Untuk menjaga supaya jangan sampai ada lagi racun yang bisa mengotori atau merusaknya. Begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dibersihkan dan dijaga. Dibersihkan, setelah itu dirawat. Ya, supaya terlindungi ya dari kotoran-kotoran berikutnya. Karena kalau dibersihkan kemudian dibiarkan lagi kotoran-kotoran dan racun itu masuk ke dalamnya, barakallahu fikum, maka lambat laun kita akan merasa berat untuk kemudian bisa merawat hati ini. Maka tugas berikutnya setelah upaya membersihkan hati itu ya merawatnya, menjaganya. Ya membuat satu benteng pertahanan, satu benteng perlindungan supaya hadirin jamaah yang dirahmati Allah tidak lagi terkena penyakit, kotoran, racun, virus atau yang sejenis dengannya. Adapun jika tanpa sengaja dia kemudian mengambil salah satunya, maka dia harus bersegera untuk membuangnya. Nah ini solusi bagi siapapun yang sudah berupaya membersihkan hati dan menjaga hatinya dari segala kotoran. Karena kita sama-sama memahami kekurangan diri kita masing-masing sebagai hamba Allah yang dhaif. Maka mungkin saja ada hal-hal yang masih menyelinap di dalam hati kita dan itu menjadi kotoran hati. Maka siapa yang kemudian keadaannya seperti itu, hendaknya dia berusaha untuk segera membuangnya, menghapus pengaruhnya dengan cara dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia beristighfar dan juga mengerjakan amal saleh yang dapat menghapus kesalahan-kesalahannya itu. Nah, di sini ya pentingnya kita itu selalu punya kesadaran tinggi untuk menjaga keistiqomahan kita. Jadi Pak, sefutur-futurnya kita jangan sampai melakukan yang haram, sefutur-futurnya kita jangan sampai kemudian meninggalkan yang wajib. Begitu. Artinya bagaimana selalu terjaga ini hati. Kalaupun kita mati, hati kita dalam keadaan qalbun salim. Dan ini sejatinya tugas yang sangat berat yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sepanjang kehidupan kita. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian penulis menyampaikan bahwa 4 racun hati itu yang dimaksud adalah fudulul kalam. Yang pertama, banyak bicara. Yang kedua, fudulut ta'am, banyak makan. Bukan tidak boleh bicara ya, tapi banyak bicara yang tidak bermanfaat. Kemudian fudulut ta'am, maksudnya bukan tidak boleh makan, tapi jangan berlebih-lebihan dalam makan. Kemudian fudul an-nazar, banyak memandang. Dan yang terakhir fudul al-mukhalatah,
terlalu banyak bergaul. Keempat racun ini adalah yang paling banyak tersebar dan paling berbahaya bagi kehidupan hati. Jadi bukan membatasi racun hati itu cuma 4 ini saja. Tapi yang dimaksud di sini ini yang paling banyak tersebar dan yang paling berbahaya bagi kehidupan hati. Kemudian berikutnya beliau merincikan masing-masing dari racun hati ini. Yang pertama beliau membahas fudulul kalam, yakni banyak bicara. Banyak bicara itu ternyata bisa menjadi racun hati. Banyak bicara. Dan ini juga kerjaan yang tidak mudah. Kenapa? Karena yang paling banyak dikerjakan manusia dalam kesehariannya apa? Bicara. Manusia itu di mana-mana bicara. Di jalan bicara, di rumah bicara, di masjid bicara. Barakallahu fikum. Kadang sedang sendirian saja kan bicara. Ya kan? Ya tidak para jamaah? Pernah ngomong sendiri? Ada satu ajaran orang tua yang melekat terus, ya, terutama orang tua di masyarakat kita. Ya, sejak kecil kita sering diingetin sama orang tua, nah kalau pipis itu bilang, kalau mau pipis bilang, begitu kan Pak? Ada yang pernah dapat itu? Iya. Biasanya anak-anak kecil itu dinasihatin orang tuanya, kalau mau pipis itu bilang, maksudnya orang tuanya malas. Ya, untuk nyuci spray karena ompolnya kita, kan begitu. Kalau mau pipis itu bilang supaya enggak ngompol di kasur. Begitu kan? Itu ternyata sampai dewasa begitu, Pak. Ada orang itu enggak ada yang nanya, enggak ada yang apa, dia bilang, pipis dulu Pernah gitu enggak, Ikhwan? Pernah enggak ngomong sendiri? Enggak ada orang yang tanya. Pipis dulu Itu ajaran orang tua yang nempel terus. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan ada orang itu sedang tidur saja bicara. Ya tidak? Ada orang sedang tidur, gol. Kenapa itu? Dia ngigo karena nonton bola sebelumnya, gitu. Nas'alullahal afwa wal afiyah wassalamah. Itu para jamaah. Jadi fudulul kalam ini rawan terjadi kepada siapapun. Apalagi yang memang pekerjaannya bicara. Orang ngajar, orang jadi pelatih, begitu ya, melatih seminar tertentu, ya termasuk para ustadz, ya para guru yang memang kerjaannya adalah bicara. Nah ini harus punya batasan, harus ngerti batasan. Kapan kita itu bicara, kapan kita harus nahan diri dari berbicara. Kenapa? Karena kalau fudul al-kalam, ini hati kita bisa rusak, hati kita bisa kena racun. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Di sini disebutkan ada beberapa asar yang sejatinya ini asar-asar yang dhaif, namun tetap dibawakan oleh penulis karena secara makna itu sahih. La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Keimanan seorang hamba itu tidak akan lurus sebelum lurus hatinya. Iman seseorang itu tidak akan istiqamah sampai kemudian istiqamah hatinya. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Dan hatinya itu tidak akan istiqamah sebelum istiqomah lisannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita ingin punya istiqomahnya hati, maka istiqomahkan dulu lisan kita. Karena kalau lisan kita tidak istiqomah, tidak berada di atas jalan Allah yang lurus, maka hati kita tidak mungkin istiqomah. Dan kalau kemudian hati ini tidak istiqomah, berat bagi kita untuk mengistiqomahkan iman. Maka itu bermula dari lisan. Lisan itu turjamanul qalbi.
Ya, lisan itu adalah penerjemah hati. Ketika hati ini lurus, maka insya Allah lisan kita juga lurus. Ketika hati ini bengkok, maka lisan kita bengkok. Dia penerjemah hati. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, kita sering menyampaikan 3 kerat daging yang wajib dijaga dengan sebaik-baiknya yang ada di jasad kita ini. Karena 3-tiganya rawan sekali menjerumuskan kita ke dalam neraka. Siapa yang bisa menjamin, siapa yang bisa menjaganya, maka insya Allah dia selamat di kehidupan dunia, selanjutnya selamat di kehidupan akhirat. 3 kerat daging itu apa saja? Yang pertama, qalbu, hati kita itu. Ya, itu sekerat daging. Ada yang bilang hati kita, jantung kita itu segede kepalan tangan kita. Baik kan? Kerat daging. Kemudian kerat daging yang kedua, lidah. Lidah, lisan. Ya, alat untuk kita berbicara ini. Juga itu sekerat daging, lebih kecil. Begitu kan? Kemudian kerat daging yang ketiga adalah kemaluan. Zakar dan farji. Ini 3 kerat daging ini sering menjerumuskan manusia ke dalam siksa neraka. Maka siapa yang bisa menjaganya, dia akan terjaga dari siksa api neraka. Maka menjaga 3 kerat daging ini berat para jamaah. Menjaga hati, menjaga lidah, menjaga kemaluan ini berat. Banyak manusia yang kemudian terjerumus ke dalam dosa-dosa seputar 3 dosa ini. Ya, dosa hati, kemudian dosa mulut, dosa lidah, dan dosa kemaluan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di sini juga dinukilkan riwayat dari Abdullah bin Umar secara marfu. La tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah. Fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Wa inna ab'adan nas minallahi al-qalbul qasi. Janganlah kalian banyak berkalam. Jangan kalian banyak berkalam selain daripada zikrullah. Ya, kalau orang Arab bilang kalam fadhi. Ya. Jadi kalau ada orang ngomel terus ngomong terus, ya. Nanti kadang ada yang nyaut kalam fadhi. Ya. Kalam fadhi itu omong kosong, gitu ya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka jangan banyak berbicara bi ghairi dzikrillah, kecuali isinya adalah zikrullah. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Karena banyak kalam yang kosong dari zikrullah itu merupakan qaswatun lil qalbi. Menjadi sebab kerasnya hati. Wa inna ab'adan nas minallah. Dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik hati yang keras. Manusia yang paling jauh dari Allah itu pemilik hati yang keras. Dan nanti para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu di antara sifat ahli nar juga mereka itu orang-orang yang berwatak kasar, berhati keras, ya. Berhati keras seperti batu, ya. Tidak punya perasaan, tidak punya empati. Tidak punya yang namanya kelembutan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Taib, itu bermula dari kasratul kalam. Ya, dari banyaknya berbicara tanpa ada zikrullah di dalamnya. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Juga beliau mengatakan, man kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka banyak kekeliruannya. Di satu ungkapan disebutkan kasura malamuhu, banyak celaknya. Siapa yang banyak kalamnya, maka banyak celaknya. Karena tidak ada yang gampang terpeleset dari dalam jasad kita ini, dari tubuh kita ini, kecuali terpelesetnya lidah. Lidah itu mudah terpeleset, para jamaah yang dirahmati Allah, dibandingkan kaki kita. Maka siapa yang banyak bicara, maka biasanya banyak salahnya. Siapa yang banyak bicara, banyak kekeliruannya.
Siapa yang banyak bicara, maka banyak celaknya. Wa man katsura saqatuhu kasurat dzunubuhu. Dan barang siapa yang banyak kekeliruannya, berarti banyak dosanya. Wa man kasurat dzunubuhu kanatin nar aula bih. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka itu adalah tempat yang paling pantas untuk dirinya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau ada nih orang, ya, senangnya itu bicara aja gitu. Kira-kira orang seneng nggak, Pak? Pokoknya kalau kita sedang ngumpul gitu, datang dia, oh pasti paling vokal. Ya. Apa orang bilang kalau orang begitu tuh? Apa istilahnya? Pokoknya kalau ada dia, seolah-olah dia itu ahlinya para ahli, begitu. Kalau kita ngomongin apa, oh dia ngomong juga, ikut ngomong, ikut komentar. Seolah-olah dia menguasai apa yang sedang dibicarakan oleh teman-temannya. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, yang kebanyakannya sejatinya sok tahu, begitu kan? Nah, kalau ada orang modelnya begitu, senang ngomong gitu, tapi ngomongnya kalam fadhi, nggak ada bobotnya. Ucapannya itu nggak ada bobotnya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, manusia saja nggak senang sama orang yang modelnya begitu. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Baik, para jamaah. Tidak semua kan perlu dikomentari, tidak semua perlu diomongkan. Ya. Apalagi orang yang dia bicara sesuatu tanpa kapasitas. Gitu ya. Dia bukan ahli politik, bicara politik misalkan. Dia bukan ahli kesehatan, bicara kesehatan. Dia bukan ahli agama, bicara tentang agama. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang yang begitu modelnya biasanya tidak disukai oleh manusia. Maka bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Baik. Maka hati-hati dari banyak bicara. Kemudian Nabi SAW pernah bertanya kepada Mu'ad bin Jabal. Ini penggalan hadis ya, potongan hadis. Maukah kamu aku beritahukan kunci dari semua itu? Maka kemudian Mu'ad bin Jabal menjawab, tentu ya Rasulullah. Lantas Nabi memegang lidahnya dan beliau berkata, kuffa alaika hadha. Kata Nabi, jaga olehmu ini. Maksudnya pelihara lidah ini. Jaga lidah ini, lindungi lidah ini. Kemudian Mu'ad pun bertanya penuh keheranan. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, benarkah kita akan disiksa karena pembicaraan kita? Benarkah kita akan disiksa karena pembicaraan kita? Maka Nabi SAW beliau menjawab, sakilatka ummuk. Sakilatka ummuk. Ya, secara lafziyah, sakilatka ummuk itu artinya ibumu kehilanganmu. Ini kalimat para jamaah yang dirahmati Allah dalam istilah ungkapan Arab yang sering atau biasa digunakan untuk menekankan satu permasalahan. Sakilatka ummuk. Ibumu kehilanganmu wahai Mu'ad. Bukankah manusia itu diseret ke dalam neraka pada wajah-wajah mereka atau hidung-hidung mereka itu disebabkan hasaidu alsinatihim. Disebabkan oleh buah dari lidah-lidah mereka itu. Maksudnya gara-gara kalam, gara-gara ucapan, gara-gara perkataan yang kemudian tidak disaring, kemudian tidak disiplinkan oleh mereka, tidak ditata oleh mereka, sehingga menyebabkan mereka tersungkur, diseret ke dalam neraka ya dengan wajah dan juga hidung mereka. Waliyadzubillah. Kemudian beliau di sini menyampaikan yang dimaksud dengan hasaidul alsinah, buah dari perkataan, adalah balasan atas perkataan yang haram dan juga berbagai dampaknya atau akibatnya. Dengan berbicara dan beramal, seseorang itu berarti telah menanam kebaikan atau keburukan, tergantung yang dia ucapkan, tergantung apa yang dia lakukan. Gitu ya. Kalau dia mengucapkan dan melakukan kebaikan, maka sejatinya dia sedang menanam benih kebaikan. Kalau kemudian yang diucapkan dan yang dilakukannya itu adalah keburukan,
maka sama saja yang dia tanam itu seperti menanam benih keburukan. Artinya nanti ada masa panennya. Kalau yang ditanam itu adalah benih kebaikan, maka panennya pun adalah buah-buah kebaikan. Tapi kalau yang ditanam itu adalah benih-benih keburukan, maka yang dipanen itu adalah siksaan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Maka di hari kiamat nanti dia akan menuai buahnya. Barang siapa yang menanam kebaikan, dia akan menuai karamah, kemuliaan. Dan barang siapa yang menanam keburukan, maka dia akan menuai penyesalan. Dan penyesalan di akhirat tentunya tidak manfaat. Penyesalan di akhirat tidak akan bisa merubah keadaan para jamaah yang dirahmati Allah. Maka setidak-tidaknya kalau kita tidak bisa menghilangkan penyesalan nanti di akhirat, setidak-tidaknya meminimalisir penyesalan kita untuk kehidupan akhirat kita. Salah satunya adalah dengan menjaga lisan. Ya, menjaga lisan. Ada ungkapan tong kosong nyaring bunyinya. Itu kan sindiran sebetulnya kan. Itu sindiran bagi orang yang kalamnya kalam fadhi. Banyak membual, banyak ya bicara tapi omong kosong semua. Tidak punya muatan, tidak punya manfaat, tidak punya maslahat, bahkan nauzubillah. Ya seringkali menjerumuskan dirinya ke dalam keburukan, bahkan juga menjerumuskan orang lain ke dalam keburukan. Ya, inna fil bayani la sihra. Ya, di dalam bayan kemampuan menjelaskan itu seperti ada muatan sihirnya. Maka orang itu bisa terpengaruh kan gara-gara hasutan orang. Begitu. Tergantung nanti hasutannya apakah kebaikan atau keburukan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka perhatikan ini. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan di dalam satu riwayat sahih ada di Sunan At-Tirmidzi dan juga di Mustadraknya Imam Al-Hakim. Aktsar ma yudkhilun nas an-nara al-ajwafan. Bahwa yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka adalah ajwafan, dua jauf. Jauf itu dua rongga, dua lubang. Yang dimaksud adalah al-famu wal farju. Yakni mulut dan kemaluan. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka ya dua ini. Mulut dan kemaluan. Dosa mulut ini lebih banyak para jamaah. Ya tidak? Dosa mulut ini lebih banyak. Waliyadzubillah. Dosa mulut. Ada orang ngaji tapi mulutnya enggak ikut ngaji. Banyak kan begitu? Katanya sudah ngaji tapi mulutnya mulut orang yang awam. Ya, bukan mulut orang yang ngaji. Nah, itu banyak para jamaah. Maka perhatikan. Mulut. Ini dosa mulut lebih banyak. Kemudian kemaluan. Dosa kemaluan ya. Barakallahu fiikum. Zina, liwat. Ya. Dan yang semisal dengan itu. Dan semua muqaddimah ke arah situ. Taib para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi lidah, kemaluan. Ini harus dijaga. Nabi SAW juga menyebutkan di riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Innar rajul la yatakallam bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya ada seseorang yang mengucapkan kalimat yang tidak jelas. Kalimat yang tidak jelas ma yatabayyanu fiha. Kalimatnya tidak jelas atau dia tidak menyaring kalimat itu. Yazillu biha finnar ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Tetapi dengan sebab itu ternyata dia terjerembab ke dalam neraka lebih jauh dari jarak timur hingga barat. Lebih jauh dari jarak timur hingga barat. Berapa jarak timur dan barat para jamaah? Pokoknya jauh sekali ya. Timurnya bumi dengan baratnya bumi. Barakallahu fikum. Ufuk timur dan ufuk barat itu jaraknya jauh. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, gara-gara orang itu mengucapkan kalimat
Mungkin kalimatnya sedikit saja, tapi dia tidak memperhatikan kalimat itu, efek dari kalimat itu, muatan dari kalimat itu. Itu menyebabkan dia terjerembab ke dalam neraka lebih jauh dari jarak timur hingga barat. Berarti neraka yang sangat dalam. Neraka itu semakin dalam semakin ringan siksanya atau semakin berat? Semakin berat. Semakin berat para jamaah. Ini gara-gara kalimat, gara-gara kalam. Maka perhatikan. Kemudian Imam At-Tirmidzi juga menyampaikan dengan redaksi innar rajul la yatakallam bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan finnar. Sesungguhnya ada seseorang yang mengucapkan kalimat la yara biha ba'san. Kalimat ini dianggap biasa saja. Kalimat biasa. Tetapi ternyata gara-gara kalimat ini dia terjun ke neraka sedalam perjalanan 70 tahun perjalanan. Ya 70 kharifan. Taib, menunjukkan bahwa neraka itu sangat dalam. Neraka itu sangat dalam. Kalau neraka sangat dalam, mungkinkah kemudian orang yang di dalam neraka bisa kabur dari neraka? Mungkin, Pak? Tidak bisa. Tidak bisa kabur kecuali ada syafaat baginya. Ya sudah sangat dalam, kemudian dijaga oleh para malaikat. Ya, syidadun giladun, la ya'sunallah ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat yang disesuaikan keadaannya untuk bisa menjaga neraka. Ya, giladun syidadun, berperangai keras, ya, kemudian berpostur juga besar, ya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, la ya'sunallah ma amarahum. Mereka tidak pernah maksiat terhadap apapun yang diperintahkan kepada mereka, ya, dan mereka selalu tunduk patuh melaksanakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Sehingga tidak bisa manusia itu keluar. Nah, ternyata orang bisa masuk ke dalam jurang neraka yang sangat dalam itu gara-gara kalimat. Gara-gara ucapan mulut. Uqbah bin Amir pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man najat, wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Keselamatan itu apa? Najat itu apa? Kemudian Nabi SAW menjawab, amsik alaika lisanak, peliharalah lidahmu, jaga lidahmu dengan baik. Wal yasa'ka baituka, dan hendaknya rumahmu membuatmu merasa lapang. Baik para jamaah, ini keselamatan ya. Pertama lisan, yang kedua rumah. Kemudian wabki ala khati'atika, dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Jadi kalau orang menjaga lisannya, kemudian dia menjaga rumahnya dari segala macam penyimpangan, sehingga rumahnya di dunia menjadi surga dunia baginya. Barakallahu fikum. Kemudian dia sering menangisi kesalahan-kesalahannya. Nah, itulah najat. Kalau keadaan seseorang itu begitu, maka sejatinya itulah keselamatan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW juga menyampaikan, man yatakaffal lima baina lihyaihi wa fakhidaihi atakaffal lahul jannah. Di satu redaksi dengan ungkapan man yadman li, barang siapa yang menjamin bagiku, ya. Man yatakaffal li ma baina lihyaihi, siapa yang memberi jaminan, maksudnya dia bisa menjaga apa yang ada di antara dua jenggotnya. Yang ada di antara dua jenggot maksudnya adalah lidah atau mulut. Kemudian apa yang ada di antara dua pahanya, yang dimaksud adalah kemaluan. Adman lahul jannah, ya, atakaffal lahul jannah, maka aku jamin baginya surga. Karena dua ini, fam dan farj, mulut dan kemaluan, itu yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Berarti yang berhasil menjaganya sampai mati, maka dia dijamin dengan surga. Kemudian di hadis yang sering kita dengar, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi bersabda,
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Nah, ini dua kaidah menjaga lisan. Dua kaidah menjaga lisan. Bicara yang baik saja, kalau tidak bisa diam. Bicara yang baik itu kata para ulama, ada yang memang secara zat sudah baik. Baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi mungkar. Begitu ya. Barakallahu fikum. Termasuk orang membaca Quran, membaca hadis. Secara zat, ini kata-kata yang baik. Nah, ada kata-kata itu mungkin mubah saja. Kata-kata yang biasa. Tapi ketika dimaksudkan untuk kebaikan, maka juga masuk ya sebagai kalimat yang baik. Baik, para jamaah. Kalimat yang buruk juga demikian. Ada kalimat itu buruk secara zat. Ada kalimat itu secara zat tidak buruk. Ya, kalimat biasa. Tapi ketika dia maksudkan untuk keburukan, menyakiti perasaan orang, barakallahu fikum, maka kalimat itu menjadi kalimat buruk. Yang kita diperintah oleh Nabi untuk diam dari berkata-kata yang buruk. Karena diam dari berkata-kata yang buruk itu lebih baik daripada berkata-kata buruk. Maka di sini di dalam hadis ini terkandung perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbicara yang baik-baik saja dan diam dari selain pembicaraan yang baik. Sehingga pembicaraan itu hanya ada dua. Imma khairan, imma pembicaraan itu adalah pembicaraan yang baik, kata-kata itu adalah kata-kata yang baik, yang setiap hamba diperintahkan untuknya, imma selain yang baik. Selain yang baik berarti syarran. Ya. Kata-kata yang buruk, yang setiap hamba diperintahkan juga, tapi perintahnya adalah supaya diam darinya. Maka dua kaidah di dalam menjaga lisan ini. Bicara yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa bicara yang baik, maka diam. Ya. Taib para jamaah. Kata orang diam itu apa? Emas. Kalau bicara yang baik, berarti apa? Diam itu kan emas. Bicara yang baik, harusnya lebih dari emas. Kan begitu. Barakallahu fikum. Taib para jamaah yang dirahmati Allah. Berapa menit lagi? 5 menit. Iya. Kita cukupkan sampai di sini saja para jamaah. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan biidznillah taala di kesempatan berikutnya, masih berkaitan dengan fudulul kalam. Tolong dikasih tanda ya. Baik, jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan.